أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa aza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-yawma 'idan lil mu'minin al-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin al akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi wa qad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik saat ini kita masih ditakdirkan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa keluar dari rumah kita masing-masing menuju tempat mushola atau tempat sholat di masjid yang kita cintai ini. Semoga keluar kita dari rumah kita untuk menuju tempat sholat guna niat kita masing-masing, yaitu merayakan sholat Idul Fitri bagi yang sholat. Bagi yang tidak sholat pun sebenarnya dianjurkan untuk keluar dari rumah dan menuju tempat sholat atau masjid, hanya tidak perlu mengikuti sholat karena alasan misalnya haid dan lain sebagainya. Mudah-mudahan keluar kita dari rumah kita ini benar-benar semakin mendekatkan diri kita, meningkatkan takwa kita,
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam atau pagi hari menjelang tulu pada malam Idul Fitri atau pagi hari Idul Fitri, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat yang kerjanya khusus, yaitu pada hari raya saja. Ada pasukan Allah, para malaikat yang khusus diutus oleh Allah agar supaya mereka mendatangi pintu-pintu rumah-rumah kita, memanggil-manggil kita agar supaya kita keluar dari rumah. Panggilan itu didengar oleh makhluk apapun selain manusia, dan termasuk kita bisa mendengar andai kata kita menggunakan pendengaran rasa yang dalam, alias kita akan merasakan panggilan itu begitu kencangnya. Apa itu? Yaitu niat dan azam bertekad untuk keluar dari rumah merayakan Idul Fitri untuk menuju tempat sholat. Itulah panggilan malaikat yang disebut dengan ilham. Kaum muslimin rahimakumullah, maka ketika kita keluar dari rumah kita, malaikat mengatakan, Allah mengatakan, malaikat itu memanggil kita, ya ummat Muhammadin, ukhruju min diyarikum ila musallakum. Wahai umat Islam, wahai umat Muhammad, hari ini keluarlah kalian semuanya dari rumah-rumahmu, baik yang sedang sholat maupun yang berhalangan sholat. Semua diajak keluar, anak kecil, para pembantu diajak keluar dari rumah. Fa'idha kharaju min diyarihim, maka ketika kita keluar dari rumah kita, begitu keluar dengan azam dan niat untuk merayakan Idul Fitri, mendatangi tempat sholat, Allah mengatakan kepada para malaikat, Ishhadu ya malaikati inni ghafartu lahum dzunubahum. Saksikan hai malaikatku, hari ini, saat ini, ketika mereka sudah keluar dari rumah-rumah mereka, aku ampuni seluruh dosa-dosanya. Baru keluar dari rumah, Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Ini menunjukkan betapa hari ini adalah hari kemenangan kita. Hari ini disebut dengan Idul Fitri, yaitu kembali kepada kemenangan. Apa yang dimaksud dengan kemenangan? Fitrah kita manusia itu sebenarnya tidak baik. Kenapa tidak baik? Aslinya manusia itu suka mengeluh. Aslinya manusia itu suka tengkar. Aslinya manusia itu kurang pandai berterima kasih. Setelah 1 bulan penuh lamanya, maka insya Allah setelah ini kita tidak mengeluh lagi. Kita akan pandai berterima kasih lagi. Pandai berterima kasih kepada istri, pandai berterima kasih kepada suami, pandai berterima kasih dengan siapa saja yang memberikan sesuatu kepada kita. Maka pada saat ini adalah kesediaan diri kita, yaitu untuk mau menerima pemberian dengan ucapan terima kasih, dan sekaligus kita mau berkenan untuk memberi sedekah kepada siapapun, memberikan pertolongan kepada siapapun, apapun tanpa membeda. Itulah hakikat Syawal. Itulah hakikat peningkatan kesadaran diri kita. Syawal artinya peningkatan diri, kesadaran bahwa diri kita ini adalah fitrah. Apa fitrah itu artinya? Kita ini dicipta oleh Allah bersama dengan jasad, di mana jasad itu bersamanya dengan nafsu. Nafsu itulah yang mesti ditundukkan, diluruskan terhadap agama. Apa itu agama? Pola tatanan kehidupan sosial yang mencinta, menyayang siapa apa tanpa membeda. Fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah menyatakan dalam firman-Nya surat Ar-Rum surat ke-30 ayatnya 30, luruskan, hadapkan dirimu. Berarti belum mau menghadap karena disuruh menghadap. Luruskan dirimu kepada apa? Lidini, terhadap tatanan pola kehidupan yang mencintai siapa apa tanpa membeda. Itu disebut dengan din. Apa yang diluruskan dirimu itu? Yaitu fitrah Allah, fitratallahi fataran nasa 'alaiha, yaitu fitrah Allah, fitrah diri kita, jasad yang bersama nafsu. Nafsu kita itulah disebut dengan fitrah ciptaan Allah, di mana siapapun manusia itu dibarengi dengan nafsu.
semakin tuwek jasad, semakin tua umur, nafsunya tambah gede. Hanya saja tenaganya yang tidak kuat. Maka nafsu ini jika tidak dikendalikan sejak awal, itu tambah gendeng gitu loh. Jangan dikira orang kalau sudah tua itu nafsunya tambah berhenti, justru tambah tua jasad, keinginannya justru semakin merajalela. Oleh karena itulah bila mana tidak syawal, tidak ada penyadaran diri, ini tidak boleh. Kenapa? Usiaku sudah mau tua bangka, sekalipun kemauanku menggila, maka aku tidak boleh. Kenapa? Aku sudah dekat alam kubur. Itulah syawal namanya. Fitratullahi allati fatarana sa'alaiha la tabdila. Keadaan demikian itu tidak berubah sedikit pun. Dzalika dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah aturan keagamaan yang mesti harus diikuti, yaitu mencinta apa siapa tanpa membeda. Hanya saja kebanyakan manusia tidak mau menyadarinya, tidak mau menggunakan pengetahuannya, tidak mau menggunakan ilmunya. Dia tahu sebenarnya, dia sadar sebenarnya, hanya kesadaran dikalahkan oleh keinginannya, kesadarannya dikalahkan, ilmunya dikalahkan oleh nafsunya. Tambah tuwek ora tambah waras, tambah tuwek tambah gendeng. Kalau tidak syawal, maka syawal ini menjadi bulan peningkatan. Syawal artinya peningkatan. Agar apa? Agar kalau kita sudah meningkat syawal itu, meningkat sadar diri, kita akan Dzulqa'dah. Apa Dzulqa'dah itu? Istirahat. Dzu artinya orang yang mempunyai qa'dahnya istirahat, duduk. Sebenarnya orang yang sudah pasrah sadar diri kepada Allah itu leha-leha hidupnya. Maka selanjutnya baru Dzulhijjah. Apa itu? Orang yang hanya butuh kepada Allah, santai, tenang, kerja, iya kerja keras, tapi hati tenang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga modal ampunan Allah, kebersihan jiwa. Dari mana kita mendapatkan kesadaran itu? Ketika kita keluar dari rumah itu loh, dosa kita besar maupun kecil sudah habis bersih seperti bayi. Ketika keluar dari rumah, pintu rumah kita buka, kita keluar melangkahkan kaki, dosa semuanya habis. Hanya persoalannya pulang dari sholat, syawal apa tidak itu. Syawalnya sadar apa tidak. Kesadaran itulah yang semestinya digunakan untuk menggapai kehidupan istirahat total, yaitu hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ngurus lagi urusan orang lain, tidak ngurus lagi rumah tangga orang lain, istri orang lain urusannya, suami orang lain urusannya. Kamu hanya mengurus dirimu sendiri. Itulah hakikat iktikaf. Iktikaf itu artinya akuf, akufnya menang. Apa menang itu? Diam terhadap yang bukan urusannya. Itulah hakikat Idul Fitri. Oleh karena itulah orang yang benar-benar sudah beridul fitri itu berakhlak Muhammad, berakhlak 7, bentuknya adalah 5. Maka rakaat pertama itu takbirnya 7. Apa 7 itu? 7 itu Al-Fatihah. Dialah amin, dialah Rasulullah. Karakternya Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, yaitu Rasulullah. Dialah amin. Apa yang 5 itu? Rakaat kedua takbir 5. Apa 5 itu? Alhamdulillah, yaitu lahirnya pribadi Muhammad yang selalu mampu menemukan kebaikan apapun di luar dirinya. Siapapun apapun di luar dirinya selalu alhamdulillah. Kenapa? Sudah menjadikan apa yang di luar dirinya itu sebagai cermin. Lahirnya pribadi mukmin yang hakiki, dialah Idul Fitri. Kita sudah benar-benar menjadi mukmin yang hakiki. Ketika melihat orang lain itu laksana cermin. Ketika melihat diri kita, laksana cermin. Bila mana kita bercermin, lalu di dalam cermin itu ada gambar yang tidak baik, bukan cermin yang harus dibelah, tapi diri kita yang harus memperbaiki diri. Mandilah dan lain sebagainya. Kalau kita melihat orang lain tidak baik, kurang positif, bukan orang itu yang kurang positif, kita yang belum mampu menemukan aspek positifnya. Al-mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a minhu aiban aslahahu. Di luar diri kita itu adalah cermin. Kalau kita bercermin, maka dalam cermin itu ada gambar yang tidak baik, kita akan memperbaiki diri kita. Kalau kita melihat orang lain di luar diri kita melihat apapun di luar diri kita, itu negatif. Bukan itu yang negatif, diri kita yang belum mampu menemukan aspek positifnya. Itulah hakikat Syawal, itulah hakikat Idul Fitri. Mudah-mudahan
kita semua diberikan kemampuan atas terampuninya seluruh dosa dan kesalahan saat kita melangkahkan kaki itu benar-benar menjadi modal utama untuk kita bisa kembali suci, benar-benar menggunakan pandangan kesucian, benar-benar melihat pandangan kesucian semua dicipta oleh Allah yang Maha Suci. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghama liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-akhyar wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Amma ba'du ibadallah ittaqullaha fis sirri wal 'alan wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa ja'ala dhalika lana walil mu'minina irsyadan wa ta'lima. Faqala 'azza min qa'il wa lam yazal qa'ilan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa dzikrullahi akbar. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna Zain Wasikin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Ya Allah, lah kok orang metu sih? Sakit dah. Suara habis. Oh. Akan mang. Jalan. Ada ketemu aku. Tak boleh no. Asli. Foto ya. Sorry ya Isen. Ya Isen iki. Monggo. 33 02 19 Imam Muslimin menawa enten. Lah